Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Duhron TV. Kali ini Duhron TV akan menyajikan tanda-tanda seorang wali. Simak berikut ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Tanda-tanda seorang wali. Yang pertama, jika mereka dilihat akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Amr ibnul Jamuh katanya, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya hamba-hambaku, wali-waliku adalah orang-orang yang aku sayangi. Mereka selalu mengingatiku dan aku pun mengingati mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan Abu Nuaim dalam Hilya jilid 1 halaman 6. Dari Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah SAW ditanya siapa wali-wali Allah, maka beliau bersabda, wali-wali Allah adalah orang-orang yang jika dilihat dapat mengingatkan kita kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Aulia dan Abu Nuaim di dalam Al-Khiyya jilid 1 halaman 6. Ciri yang kedua, jika mereka tiada, tidak pernah orang mencarinya. Dari Abdullah ibnu Umar bin Khattab katanya, pada suatu kali Umar mendatangi tempat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kebetulan ia sedang menangis. Maka Umar berkata, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Mu'adz? Kata Mu'adz, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang bertakwa, yang suka menyembunyikan diri. Jika mereka tidak ada, maka tidak ada yang mencarinya, dan jika mereka hadir, maka mereka tidak dikenal. Mereka adalah para imam petunjuk dan para pelita ilmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai, Al-Bazzar dan Abu Nuaim di dalam Al-Khilya jilid 1 halaman 6. Ciri yang ketiga, mereka bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa, dan bagi mereka diberi berita gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. Surat Yunus 62-64. Abu Hasan Az-Zalili pernah berkata, tanda-tanda kewalian seseorang adalah ridho dengan qadha, sabar dengan cobaan, bertawakal dan kembali kepada Allah ketika ditimpa bencana. Ciri yang keempat, mereka saling menyayangi dengan sesamanya. Dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebagian hamba Allah ada orang-orang yang tidak tergolong dalam golongan para nabi dan para syahid, tetapi kedua golongan ini ingin mendapatkan kedudukan seperti kedudukan mereka di sisi Allah. Tanya seseorang, wahai Rasulullah, siapakah mereka dan apa amal-amal mereka? Sabda beliau, mereka adalah orang-orang yang saling kasih sayang dengan sesamanya, meskipun tidak ada hubungan darah maupun harta di antara mereka. Demi Allah, wajah mereka memancarkan cahaya, mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, mereka tidak takut dan tidak susah. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ciri yang kelima, mereka selalu sabar, warok dan berbudi pekerti yang baik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 sifat yang jika dimiliki oleh seseorang maka ia akan menjadi waliullah, yaitu pandai mengendalikan perasaannya di saat marah, warok dan berbudi luhur kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Hilyatul Aulia. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, berjalanlah engkau seperti segolongan orang yang tidak takut ketika manusia ketakutan di hari kiamat. Mereka tidak takut siksa api neraka ketika manusia takut. Mereka menempuh perjalanan yang berat sampai mereka menempati tingkatan para nabi. Mereka suka berlapar, berpakaian sederhana dan haus meskipun mereka mampu.
Mereka lakukan semua itu demi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tinggalkan rizki yang halal karena takut akan subhatnya. Mereka bersahabat dengan dunia hanya dengan badan mereka, tetapi mereka tidak tertipu oleh dunia. Ibadah mereka menjadikan para malaikat dan para nabi sangat kagum. Sungguh amat beruntung mereka. Alangkah senangnya jika aku dapat bertemu dengan mereka. Kemudian Rasulullah SAW menangis karena rindu kepada mereka, dan beliau bersabda, jika Allah hendak menyiksa penduduk bumi, kemudian dia melihat mereka, maka Allah akan menjauhkan siksanya. Wahai Abu Hurairah, hendaknya engkau menempuh jalan mereka, sebab siapapun yang menyimpang dari perjalanan mereka, maka ia akan mendapati siksa yang berat. Hadis diriwayatkan Abu Nuaim dalam kitab Al-Khiyatul Auliya. Ciri yang berikutnya, mereka selalu terhindar ketika ada bencana. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang diberi makan dengan rahmatnya dan diberi hidup dengan afiahnya. Jika Allah mematikan mereka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surganya. Segala bencana yang tiba akan lenyap secepatnya di hadapan mereka, seperti lewatnya malam hari di hadapan mereka, dan mereka tidak terkena sedikit pun oleh bencana yang datang. Ciri berikutnya, hati mereka selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali bin Abi Thalib berkata kepada Kumail an-Nakhai, bumi ini tidak akan kosong dari hamba-hamba Allah yang menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian dan keikhlasan, sehingga agama Allah tidak akan punah dari peredarannya. Akan tetapi berapakah jumlah mereka dan di manakah mereka berada? Kiranya hanya Allah yang mengetahui tentang mereka. Demi Allah, jumlah mereka tidak banyak, tetapi nilai mereka di sisi Allah sangat mulia. Dengan mereka Allah menjaga agamanya dan syariatnya sampai dapat diterima oleh orang-orang seperti mereka. Mereka menyebarkan ilmu dan ruh keyakinan. Mereka tidak suka kemewahan. Mereka senang dengan kesederhanaan. Meskipun tubuh mereka berada di dunia, tetapi rohaninya membumbung ke alam malakut. Mereka adalah khalifah-khalifah Allah di muka bumi dan para dai kepada agamanya yang lurus. Sungguh betapa rindunya aku kepada mereka. Ciri berikutnya, mereka senang bermunajat di akhir malam. Imam Ghazali menyebutkan, Allah pernah memberi ilham kepada para asy-syiddiq, sesungguhnya ada hamba-hambaku yang mencintaiku dan selalu merindukan aku, dan aku pun demikian. Mereka suka mengingatiku dan memandangku, dan aku pun demikian. Jika engkau menempuh jalan mereka, maka aku mencintaimu. Sebaliknya, jika engkau berpaling dari jalan mereka, maka aku murka kepadamu. Tanya seorang siddiq, ya Allah, apa tanda-tanda mereka? Firman Allah, di siang hari mereka selalu menaungi diri mereka seperti seorang pengembala yang menaungi kambingnya dengan penuh kasih sayang. Mereka merindukan terbenamnya matahari seperti burung merindukan sarangnya. Jika malam hari telah tiba, tempat tidur telah diisi oleh orang-orang yang tidur, dan setiap kekasih telah bercinta dengan kekasihnya, maka mereka berdiri tegak dalam sholatnya. Mereka merendahkan dahi-dahi mereka ketika bersujud. Mereka bermunajat, menjerit, menangis, mengadu, dan memohon kepadaku. Mereka berdiri, duduk, rukuk, sujud untukku. Mereka rindu dengan kasih sayangku. Mereka aku beri 3 karunia. Pertama, mereka aku beri cahayaku di dalam hati mereka, sehingga mereka dapat menyampaikan ajaranku kepada manusia. Kedua, andai kata langit dan bumi dan seluruh isinya ditimbang dengan mereka, maka mereka lebih unggul dari keduanya. Ketiga, aku hadapkan wajahku kepada mereka, kiranya engkau akan tahu apa yang aku berikan kepada mereka. Ihya Ulumuddin jilid 4 halaman 324 dan halaman 358 jilid 1. Ciri berikutnya, mereka suka menangis dan mengingat Allah. Iyad Ibnu Ghunnam menuturkan
bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, malaikat memberitahu kepadaku, sebaik-baik umatku berada di tingkatan-tingkatan tinggi. Mereka suka tertawa secara terang jika mendapat nikmat dan rahmat dari Allah, tetapi mereka suka menangis secara rahasia karena mereka takut mendapat siksa dari Allah. Mereka suka mengingat Tuhannya di waktu pagi dan petang di rumah-rumah Tuhannya. Mereka suka berdoa dengan penuh harapan dan ketakutan. Mereka suka memohon dengan tangan mereka ke atas dan ke bawah. Hati mereka selalu merindukan Allah. Mereka suka memberi perhatian kepada manusia meskipun mereka tidak diperdulikan orang. Mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak congkak, tidak bersikap bodoh, dan selalu berjalan dengan tenang. Mereka suka berpakaian sederhana. Mereka suka mengikuti nasihat dan petunjuk Al-Quran. Mereka suka membaca Al-Quran dan suka berkorban. Allah suka memandangi mereka dengan kasih sayangnya. Mereka suka membahagiakan nikmat Allah kepada sesama mereka dan suka memikirkan negeri-negeri yang lain. Jasad mereka di bumi, tetapi pandangan mereka ke atas. Kaki mereka di tanah, tetapi hati mereka di langit. Jika mereka di bumi, tetapi hati mereka di arsy. Roh mereka dunia, tetapi akal mereka di akhirat. Mereka hanya memikirkan kesenangan akhirat. Dunia dinilai sebagai kuburan bagi mereka. Kuburan mereka di dunia, tetapi kedudukan mereka di sisi Allah sangat tinggi. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah yang artinya kedudukan yang setinggi itu adalah untuk orang-orang yang takut kepada hadiratku dan yang takut kepada ancamanku. Ciri wali berikutnya adalah jika mereka berkeinginan, maka Allah memenuhinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak manusia lemah dan dekil yang selalu dihina orang, tetapi jika ia berkeinginan, maka Allah memenuhinya. Dan Al-Bara' ibnu Malik salah seorang di antara mereka. Ketika Al-Bara' memerangi kaum musyrikin, para sahabat berkata, wahai Al-Bara', sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkata, andai kata Bara' berdoa pasti akan terkabul. Oleh karena itu berdoalah untuk kami. Maka Bara' berdoa sehingga kami diberi kemenangan. Di medan peperangan Sus, Bara' berdoa, ya Allah, aku mohon berilah kemenangan kaum muslimin dan temukanlah aku dengan nabimu. Maka kaum muslimin diberi kemenangan dan bergugur sebagai syahid. Ciri berikutnya, keyakinan mereka dapat mengguncangkan gunung. Abdullah ibnu Mas'ud pernah menuturkan, pada suatu waktu ia pernah membaca firman Allah, apa hasibtum annama khalaqnakum abata. Pada telinga seseorang yang pingsan, maka dengan izin Allah orang itu segera sadar. Sesungguhnya Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang engkau baca di telinga orang itu? Kata Abdullah, aku tadi membaca firman Allah, apa hasibtum annama khalaqnakum ila akhirih. Maka Rasulullah SAW bersabda, andai kata seseorang yakin kemujarabannya dan ia membacakannya kepada suatu gunung, pasti gunung itu akan hancur. Demikianlah para subscriber Duron TV, ciri-ciri seseorang wali atau tidak. Mudah-mudahan kita semua bisa menuju ke sana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.